Tuhan, Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, GPI Pondok Daud yang Tuhan kasihi. Firman Tuhan saat ini dengan tema, kita adalah mujizat yang Tuhan kirim bagi keluarga. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, Tuhan menciptakan keluarga adalah supaya kita boleh menunjukkan kasih Kristus kepada semua orang. Di dalam Kisah Para Rasul pasal 16 ayat yang ke-31, firman Tuhan berkata demikian, jawab mereka, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Bapak, Ibu yang dikasihi Tuhan, janji yang luar biasa yang Tuhan berikan untuk saya dan saudara. Ketika kita percaya kepada Kristus, seisi rumah kita akan diselamatkan. Ketika hati kita percaya kepada janji Tuhan, tubuh kita pasti memberikan respon. Kitab Yakobus menuliskan demikian, iman yang tidak disertai perbuatan pada hakikatnya mati. Saya mau berikan contoh buat kita semua. Ketika kita percaya bahwa oleh bilur-bilur darah Yesus kita telah disembuhkan, kita akan merespon dengan cara mengusir sakit penyakit dalam tubuh kita di dalam nama Yesus. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, lalu apa respon seseorang yang mempercayai bahwa seisi keluarganya pasti diselamatkan? Mereka akan pergi menceritakan Injil kepada keluarganya atau orang-orang terdekat mereka. Setidaknya itu yang kita lihat di dalam Alkitab katakan, kepala penjara melakukannya setelah mendengar Injil yang Paulus beritakan kepadanya. Dalam ayat 32 dikatakan demikian, lalu mereka memberitakan firman Tuhan kepadanya dan kepada semua orang yang ada di rumahnya. Ya, caranya adalah menjadikan diri kita saluran kabar baik, berkat dan mujizat bagi keluarga. Mari kita mau perhatikan, setelah percaya janji Tuhan bahwa seisi keluarga pasti diselamatkan, langkah mereka selanjutnya adalah menceritakan kabar baik. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, satu-satunya cara agar Injil dapat sampai kepada setiap orang adalah dengan memberitakannya. Katakan amin. Jika kita ingin keluarga kita mendengar Injil, perlu ada orang yang menceritakan mengenai Yesus kepada keluarga kita. Tidak ada cara lain. Tuhan sudah memberikan janji keselamatan bagi keluarga dan orang-orang terdekat, supaya kita memiliki keberanian dan kepastian untuk melangkah memberitakan Injil. Masalahnya adalah kita percaya kepada janji itu. Jika saya dan saudara percaya, respon kita adalah pergi menceritakan kabar baik bagi mereka. Kabar baik tentang Yesus yang menyelamatkan, menyembuhkan, dan memulihkan. Haleluya. Seusai kepala penjara percaya kepada Yesus, Paulus dan Barnabas dan kepala penjara yang baru bertobat itu memberitakan firman Tuhan kepada semua orang yang ada di rumah si kepala penjara. Apa hasilnya? Pertobatan terjadi di dalam rumah sang kepala penjara. Saya yakin pertobatan pun pasti terjadi dalam keluarga kita seiring Injil diberitakan. Puji Tuhan. Mari kita lihat firman Tuhan yang berkata di dalam Kejadian pasal 45 ayat yang ke-7. Maka Allah telah menyuruh aku mendahului kamu untuk menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi ini dan untuk memelihara hidupmu sehingga sebagian besar daripadamu tertolong.
adalah cara Tuhan untuk memulai segala sesuatu dari hal yang kecil. Sebelum ada 12 suku Israel, Tuhan memulainya dari seorang bernama Yakub. Sebelum Tuhan mengajarkan Daud cara berperang dan menjadi raja, Dia terlebih dahulu mengajarkan Daud menggembalakan 2-3 ekor kambing domba. Sebelum Injil tersebar ke seluruh dunia, Yesus memuridkan 12 orang. Mungkin hari ini kita adalah salah satu orang yang mengenal Yesus di dalam keluarga. Saya percaya Tuhan ingin menyelamatkan keluarga kita melalui hidup kita. Amin. Kita adalah mujizat yang Tuhan kirim bagi keluarga kita. Ketika keluarga kita sakit, tumpangkan tangan kita atas mereka. Ketika ada yang stres atau depresi, ceritakan kabar baik dan berdoalah bersama mereka. Ada banyak orang tidak memberikan atau menunjukkan teladan Kristus bagi keluarga di rumahnya. Banyak yang sibuk sendiri di rumah, bahkan beberapa malah memutuskan untuk keluar dari rumah karena merasa tidak bebas di rumahnya. Satu-satunya yang dapat menghentikan Injil diberitakan adalah saya dan saudara. Orang-orang percaya memilih untuk tidak lagi memberitakan Injil. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita perlu mengerti bahwa hanya melalui pemberitaan Injil, mereka yang terhilang dapat berbalik dari jalan yang salah dan percaya kepada Yesus. Sekali lagi saya mau berkata, tidak ada cara lain. Jangan salah sangka, bukan berarti berdoa tidak penting. Berdoa sangat penting bagi kehidupan setiap orang percaya. Hanya saja doa tidak dirancang oleh Tuhan untuk membuat mereka yang terhilang percaya kepada Yesus. Kita perlu bertindak memberitakan Injil. Saya mau mengibaratkan doa itu seperti air untuk menyiram. Sebanyak apapun kita menyiramnya, tanah tidak akan memberikan hasil kecuali kita menanam bibit di dalam tanah tersebut. Bibit yang saya maksud adalah benih firman Tuhan yang kita tanam melalui pemberitaan Injil. Jadi, adalah hal yang sangat baik setelah kita menanam bibit, kita menyiraminya setiap hari. Bukan doa yang membuat orang dapat percaya kepada Yesus, melainkan pemberitaan Injil. Terkadang hanya karena kita takut atau malu, kita tidak menceritakan Injil dan memilih menggantinya dengan doa. Padahal jalan terbaik adalah ubah pendekatan yang kita lakukan. Ubah karakter saya dan saudara. Ubah perkataan kita menjadi lebih lembut. Tunjukkan teladan yang baik, bukan menggantinya dengan doa. Kisah Para Rasul pasal 4 ayatnya yang ke-29 sampai ke-31 berkata demikian. Sekarang ya Tuhan, lihatlah bagaimana mereka mengancam kami, dan berikanlah kepada hamba-hambamu keberanian untuk memberitakan firman-Mu. Ulurkanlah tanganmu untuk menyembuhkan orang, dan adakanlah tanda-tanda dan mujizat-mujizat oleh nama Yesus, hamba-Mu yang kudus. Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Situasi yang sama dialami oleh para rasul. Banyak orang menolak nama Yesus di Yerusalem. Itu alasan mereka berdoa kepada Tuhan, seperti yang kita baca pada ayat di atas. Namun, tujuan mereka berdoa bukan untuk mengubahkan orang yang ingin mereka injili.
melainkan untuk mengubahkan diri mereka. Haleluya. Ayat 31 memberi kesimpulan yang sangat baik. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Mereka yang sebelumnya ketakutan menjadi berani setelah berdoa. Jadi, apakah kita perlu berdoa? Membaca dan merenungkan kebenaran? Tentu saja perlu. Apa tujuannya? Supaya kita diubahkan, sehingga kita berani menceritakan Injil dan mendapatkan hikmat untuk melakukan hal tersebut. Katakan amin. Markus pasal yang pertama ayatnya yang ke-39 berkata demikian. Lalu pergilah ia ke seluruh Galilea dan memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadat mereka dalam rumah-rumah ibadat mereka dan mengusir setan-setan. Haleluya. Ketika Yesus memberitakan Injil, dia mengusir segala hal-hal yang buruk yang terjadi. Dalam Injil Lukas 9 ayat 6 tertulis bahwa ketika Yesus mengutus murid-muridnya pergi ke desa-desa untuk memberitakan Injil, orang-orang sakit disembuhkan. Mungkin hari ini kita sedang bertanya-tanya, mengapa keluarga kita mengalami pergumulan? Mengapa sahabat saya bermasalah? Dan lain sebagainya. Mungkin saja salah satu penyebabnya karena tidak ada yang cukup berani untuk menceritakan Injil. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan mengatakan bahwa Injil adalah kekuatan Tuhan. Di dalam Roma pasal 1 ayat 16, ketika kita memberitakan Injil, perhatikan, mujizat terjadi, kelepasan terjadi, kesembuhan terjadi. Katakan amin. Kita percaya ada alasan mengapa kita di tempat kita berada saat ini. Kita percaya karena Tuhan menaruh saya dan saudara untuk menjadi jawaban bagi mereka yang terhilang. Haleluya. Mari Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, yang mendengarkan firman Tuhan saat ini, ceritakanlah kabar baik itu. Berita tentang Yesus yang penuh kasih, yang menjadikan dirinya tebusan bagi setiap dosa, bagi kutuk dan pelanggaran kita. Yesus yang datang untuk memberikan kita jalan kebenaran dan kehidupan. Haleluya. Rasul Paulus dan Silas tidak hanya duduk diam di dalam penjara dan mendoakan seluruh isi keluarga sang kepala penjara. Kita sudah membaca dengan sangat jelas dalam ayat renungan di dalam Kisah Rasul pasal 16 ayat 31 dan 32 bahwa mereka memberitakan firman Tuhan terlebih dahulu kepada semua orang di rumah sang kepala penjara. Dan barulah seisi rumah sang kepala penjara percaya Yesus. Pertobatan yang sama dapat terjadi bagi keluarga atau sahabat kita, orang-orang yang terdekat dengan sekitar kita. Caranya adalah dengan mulai menabur benih firman Tuhan, lalu menyiramnya setiap hari. Suatu saat kita pasti menuai buahnya dengan sukacita. Marilah Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita menyadari bahwa kita adalah saluran kabar baik dan mujizat yang Tuhan berikan bagi keluarga kita. Selamat hari Minggu dan beribadah di rumah Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Beritakan Injil selagi masih ada waktu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.